Mm, I ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you, wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop, and the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party, Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. I'm a bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang mekanisme bersin dan info-info lainnya. Nah, sebelum itu, tahu nggak sih apa itu bersin? Nah, jadi bersin adalah salah satu respon tubuh untuk mengatasi iritasi pada tenggorokan dan hidung dan mengeluarkannya melalui hidung dan mulut. Nah, ketika bersin, kecepatan itu mencapai 70 meter per detik atau 250 km per jam. Nah, ketika bersin itu juga, itu penyakit itu tersebar melalui butir-butir air. Nah, ketika bersin itu tadi butir airnya hampir mencapai 40.000. Jadi banyak banget yang keluar ketika bersin itu. Nah, atau bahasa simpelnya ya, jadi bersin itu adalah pengusiran bakteri secara kuat. Kadang bersinnya juga sering dianggap remeh, tapi kalau berlebihan dan tidak wajar, harus segera konsultasi ke dokter. Nah, untuk info selanjutnya dan prosesnya seperti apa, lanjut video selanjutnya. Oh iya, kalian tahu nggak sih penyebab kalian bisa bersin itu apa? Pada umumnya, bersin disebabkan oleh paparan debu dan kotoran. Bersin juga dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasar. Contohnya, paparan suhu yang dingin, sinar yang terang, bahan iritan seperti lada, atau benda yang bisa masuk ke dalam hidung. Nah, sekarang kita akan masuk ke organ-organ yang berperan dalam mekanisme bersin. Organ-organ yang berperan tentu saja organ pernafasan, tapi tidak semua. Di sini kami akan menjelaskan hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Tentunya sistem saraf dan otak juga berperan karena mereka untuk menerima dan menyalurkan rangsangan dan memberi perintah kepada tubuh. Nah, kita masuk ke organ hidung. Di hidung manusia, itu terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Di hidung manusia juga terdapat lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk. Di hidung kita ini juga ada konka yang memiliki banyak pembuluh darah yang berfungsi untuk mengatur suhu di dalam hidung. Nah, selanjutnya, organ yang keempat ada tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masuk bersamaan dengan udara yang kita hirup. Dan yang kelima, ada paru-paru. Saraf-saraf di otak akan mengirim sinyal kepada otot-otot yang berada di dalam organ paru-paru agar memberi tekanan dan dorongan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang sudah tersaring melalui rongga hidung. Mekanisme bersin. Saat kita berada di luar ruangan, kita cenderung untuk menghirup udara yang telah terkontaminasi oleh debu dan kotoran. Pada saat terkena bulu hidung, otak akan menerima sinyal dari sel saraf untuk memproduksi histamin yang membuat hidung terasa gatal. Pada saat yang bersamaan, otak akan mengirimkan sinyal ke otot tenggorokan dan paru-paru untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Bahkan, ingus atau lendir biasanya ikut keluar apabila tekanan bersin terlalu kuat. Ingus atau lendir itu membawa partikel kotoran yang ada di dalam hidung. Etika bersin yang pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu seperti ini. Lalu langsung buang tisu ini ke tong sampah. Yang kedua, kalian bisa menggunakan lengan tangan untuk menutup hidung dan mulut seperti ini. Dan jangan lupa setelah bersin, kalian cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Fun fact atau fakta unik yang pertama tentang bersin adalah jantung kita tidak berhenti berdetak saat kita bersin. Mungkin kalian pernah mendengar dari segelintir orang kalau jantung kita itu akan berhenti sejenak saat bersin.
Faktanya, ritme serta detak jantung kita hanya akan melambat secara alami akibat bersin. Hal tersebut terjadi karena aliran napas dalam yang kita lakukan sebelum bersin mengakibatkan perubahan tekanan di saraf dan otot dada. Hal itu pun menyebabkan perubahan aliran darah yang selanjutnya memengaruhi ritme serta detak jantung. Fun fact yang kedua tentang bersin adalah mata akan secara otomatis tertutup saat kita bersin. Secara alamiah, mata tanpa disengaja akan menutup dengan sendirinya saat bersin dan sulit bila dipaksakan terbuka. Hal tersebut terjadi karena saat otak menerima rangsang untuk bersin, maka mata juga akan menerima rangsang untuk segera menutup. Hal tersebut mengakibatkan sekeras apapun usaha kita untuk membuka mata kita saat bersin, akhirnya akan tertutup juga. Fun fact yang terakhir adalah bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba kalian ingat-ingat, kalian pernah nggak bersin saat tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Hal tersebut terjadi karena saat seorang tidur, maka syaraf dalam tubuh orang tersebut juga akan beristirahat. Itu artinya syaraf pemicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja saat kita tertidur. Nah, kesimpulan dari bersin adalah keluarnya udara semi otonom yang terjadi secara keras melalui mulut dan hidung. Bersin merupakan penyesuaian reaksi untuk menyingkirkan ingus yang mengandung partikel dari gangguan asing dan membersihkan rongga hidung. Nah, bersin biasanya dihubungkan dengan influenza atau pilek. Tapi bersin bukan hanya dengan influenza atau pilek, tetapi dengan gejala atau penyakit lainnya, misalnya rinitis gitu. Dan ketika kita bersin, nah kita itu dapat menyebarkan virus kepada orang lain. Maka dari itu, pada saat kita bersin, kita harus menutup mulut dan hidung kita menggunakan tisu atau sapu tangan untuk mencegah penularan virus tersebut. Oh iya, COVID-19 itu masih ada loh. Makanya jangan lupa untuk terus ikuti protokol kesehatan dengan cara rajin cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, Tetap di rumah aja. Jaga dirimu dan keluarga dari COVID-19.